Kristen itu disahkan di konsili. Di sana pertama kali disebut sebagai apa? Sebagai pernyataan iman konsili. Di sana Yesus dimasukkan sebagai Tuhan. Satu Allah saja dan satu Tuhan. Di sana disahkan. Saya bangga orang non-Kristen belajar Alkitab. Nah, bagus ya, lanjutkan ya. Nah, orang ini berkata Yesus disahkan jadi Tuhan dalam konsili. Nah, macam mana ini? Ini datanya dari mana ini? Nah, ini adalah perkataan ngawur yang lahir dari kebodohan dan kurangnya membaca Bible dengan teliti. Belajar lagi ya. Nah, kapan konsili Kristen pertama? Nah, konsili Kristen pertama yang dikenal sebagai Konsili Nikea diadakan pada tahun 325 Masehi. Konsili ini diadakan di kota Nikea, sekarang Iznik ya, Turki, dan memiliki peran penting dalam mengatasi kontroversi teologis, terutama seputar ajaran Trinitas yang berkaitan dengan pemahaman tentang Allah Bapa, Allah Anak, atau Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, konsili ini menegaskan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah bagian dari Tritunggal. Nah, menegaskan ya, bukan diangkat ya. Nah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, nah, dan Allah Roh Kudus ya, dan bahwa Yesus memiliki sifat yang sama dengan Bapa, artinya dia adalah Allah sejati. Nah, keputusan ini dicapai untuk mengatasi kontroversi teologis yang ada pada saat itu, terutama yang dipelopori oleh Arius yang menyangkal keilahian Yesus. Nah, Konsili Nikea merumuskan Credo Nikea yang merupakan salah satu pernyataan iman Kristen yang paling terkenal dan masih digunakan dalam banyak denominasi Kristen hingga saat ini. Nah, jauh sebelum Konsili Nikea diadakan, kitab Injil sudah menceritakan Yesus adalah Tuhan. Nah, berikut adalah beberapa contoh ayat-ayat Perjanjian Baru yang digunakan untuk mendukung pandangan bahwa Yesus adalah anak Allah dan memiliki keilahian. Nah, di dalam Matius 26 ayat 63, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Nah, dia tidak membantah hal itu. Nah, Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, ia sudah ada terlebih dahulu dalam Yohanes 8 ayat 58. Nah, dan justru karena jawaban ini yang secara jelas menyatakan bahwa ia adalah Allah, maka Yesus dijatuhi hukum mati atas tuduhan menghujat Allah. Nah, perkataan Thomas, nah, Yesus juga jelas mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang lain yang pernah berkata demikian. Fakta bahwa Tuhan Yesus yang bangkit tidak mengatakan apapun menyanggah ucapan Thomas, menyatakan bahwa ia membenarkan perkataan Thomas dan bahkan meneguhkan kepercayaan Thomas dengan berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, seperti kita-kita orang Kristen yang hari ini ya, dalam Yohanes 20 ayat 29. Percaya yang dimaksud di sini adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah dalam Yohanes 20 ayat 28. Dan karena itu ia dapat bangkit dari kematian, di mana kebangkitannya merupakan kemenangannya atas dosa dan maut. Nah, ucapan Petrus murid Yesus. Rasul Petrus mewakili para rasul pada hari Pentakosta mengajarkan bahwa Yesus adalah Kristus dan sebutan Kristus mengacu pada Mesias. Dalam Yohanes 1 ayat 41 dan pasal 4 ayat 25, anak Allah yang hidup dalam Matius 16 ayat 16. Nah, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, itu sudah ada dalam 2 Korintus 1 ayat 19. Nah, perkataan Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa Kristus adalah Allah. Nah, Rasul Yohanes juga mengajarkan bahwa Yesus sang firman adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, sang firman itu yang Kristus itu. Nah, dan tanpa Dia tidak ada seorang pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, Yesus, ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, jadi orang ini mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan semenjak konsili. Nah, itu salah besar. Itu ngawur besar. Janganlah memelesetkan firman Tuhan. Nah,
Kalau tidak mengerti, bertanya dengan baik. Banyak kok sumber-sumber yang bisa ditanya, yang pakar Bible, yang mengerti Bible. Nah, jangan membuat framing-framing yang tidak jelas. Oke, terima kasih.